Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi yang saya Logis Novan dari Lembaga Akuntansi D dengan NIM belakang 231. Sekarang kita masuk bab 4 dari Sistem Informasi Manajemen dengan judul Pengguna dan Pengembang Sistem. Kita langsung ke materi aja ya. Ya, materi pertama itu ada organisasi bisnis. Sistem informasi dikembangkan dan digunakan dalam organisasi-organisasi bisnis. Area-area bisnis dasar perusahaan adalah keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, produksi, dan pemasaran. Di sini ada dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Sistem informasi manajemen dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Sistem informasi eksekutif dirancang untuk digunakan oleh manajer tingkat strategis perusahaan dan 5 sistem informasi di tingkat lebih rendah dalam figur tersebut mencakup kebutuhan-kebutuhan informasi unik dari area-area bisnis tersebut. Organisasi layanan informasi. Layanan informasi atau bisa disebut information service (IS) untuk menguraikan unit perusahaan yang memiliki tanggung jawab atas mayoritas sumber daya informasi. Di sini pun sumber dayanya ada dibagi ya. Ada sumber daya pertama, ada sumber daya informasi. Itu sebagian besar sumber daya ini berlokasi di layanan informasi dan merupakan tanggung jawab dari Chief Information Officer atau CIO. Sumber daya informasi yang terdapat di area pengguna adalah tanggung jawab dari para manajer area pengguna. Lalu ada spesialis informasi. Itu spesialis informasi atau information specialist untuk menggambarkan karyawan yang bertanggung jawab utamanya adalah memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi dalam perusahaan. Lalu ada spesialis informasi. Itu terbagi menjadi 6 ya. Yang pertama ada analis sistem. Analis sistem adalah orang yang ahli dalam mendefinisikan masalah dan dalam membuat dokumentasi tertulis mengenai bagaimana komputer akan membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Lalu yang kedua ada administrator basis data. Itu seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas basis data. Tugas DBA terbagi dalam 4 area utama. Itu ada perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Lalu yang ketiga ada webmaster. Bertanggung jawab atas insiden penyajian situs web perusahaan. Webmaster bekerja sama dengan spesialis jaringan untuk memastikan bahwa jaringan komunikasi antara perusahaan dan pelanggan atau sekutu bisnisnya selalu terbuka. Webmaster memiliki keahlian dalam memanipulasi atau rancangan grafik. Tugas penting dari seorang webmaster adalah melacak orang-orang yang mengunjungi halaman web perusahaannya. Terus yang keempat, ada spesialis jaringan. Spesialis jaringan bekerja dengan analis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Spesialis jaringan menggabungkan keahlian dari bidang-bidang komputasi maupun telekomunikasi. Lalu yang kelima ada programmer. Programmer menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh sistem analis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Lalu yang keenam ada operator. Operator menjalankan peralatan komputasi berskala besar, seperti komputer mainframe atau server. Operator akan memonitor konsol, mengganti kertas printer, mengelola perpustakaan pita dan disk penyimpanan data, serta melakukan tugas lain yang serupa. Lalu materi ketiga ada struktur organisasi layanan informasi. Spesialis informasi dalam layanan informasi dapat diorganisasikan menurut berbagai macam cara. Unit-unit organisasional yang pertama disentralisasikan di dalam perusahaan dengan hampir seluruh sumber daya informasi berlokasi di unit IT. Tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Suatu struktur organisasi yang umum bagi suatu tersentralisasi, perusahaan telah menugaskan beberapa orang analis sistem dan programmer untuk mengembangkan sistem-sistem baru dan beberapa orang analis sistem serta programmer lainnya untuk memelihara sistem-sistem yang sudah ada. Masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang manajer. Unit-unit operasi, administrasi basis data, dan jaringan akan memberikan kontribusi bagi pengembangan maupun pemeliharaan. Ini ada struktur organisasi inovatif, itu dibagi menjadi 3 ya. Itu ada 1 model sekutu atau partner model,
Itu layanan informasi yang bekerja dengan area-area bisnis dalam menggunakan teknologi informasi guna menghasilkan inovasi bisnis. Yang kedua itu ada model platform atau platform model. Itu layanan informasi tidak akan secara aktif mengawali inovasi bisnis, namun akan menyediakan sumber daya informasi sehingga informasi tersebut dapat dicapai oleh area-area bisnis. Lalu ketika ada model terskala atau scalable model, itu sumber daya yang harus diperoleh begitu peluang pasar muncul dan harus dapat dengan cepat dilepaskan ketika peluang tersebut tidak lagi terjadi, sehingga tetap mempertahankan biaya tetap pada tingkat yang minimum. Lalu materi keempat ada komputasi pengguna akhir. Di akhir tahun 1970-an, kita melihat perkembangannya minat dari pengguna untuk mengembangkan aplikasi komputernya sendiri. Suatu pendekatan yang disebut komputasi atau pengguna akhir, atau end user computing, pengguna akhir merupakan kata yang sinonim dengan pengguna. Pengguna menggunakan produk akhir dari suatu sistem berbasis komputer. Komputasi pengguna akhir timbul disebabkan oleh 4 pengaruh utama. Itu pertama ada dampak pendidikan komputer. Selama awal tahun 1980-an, dampak program pendidikan komputer yang baik di sekolah-sekolah negeri dan swasta, perguruan tinggi, dan perusahaan industri mulai terlihat. Lalu yang kedua ada antrian layanan informasi. Para spesialis informasi selalu memiliki lebih banyak pekerjaan daripada yang dapat mereka tangani. Situasi ini menyebabkan para pengguna mulai mengajukan tuntutan-tuntutan untuk mendapatkan tambahan dukungan sistem kepada layanan informasi. Layanan informasi tidak dapat memberikan respon yang cukup cepat untuk memenuhi tuntutan. Dan antrian mulai menumpuk dengan pekerjaan yang menunggu untuk dikerjakan oleh komputer. Yang ketiga ada murahnya peranti keras. Selama periode yang sama, pasar dibanjiri oleh komputer mikro berharga murah. Lalu yang terakhir ada peranti lunak siap pakai. Baik perusahaan peranti keras maupun peranti lunak membuat peranti lunak yang akan mengerjakan tugas-tugas akuntansi dasar sekaligus memberi informasi bagi pengambilan keputusan. Lalu ini pengguna akhir tidak perlu bertanggung jawab atas pengembangan sistem, namun mereka harus menanggung sebagian tanggung jawab berikut. Konsep ini lebih diartikan bahwa spesialis informasi akan lebih banyak memainkan peranan konsultasi daripada yang sebelumnya pernah mereka lakukan. Lalu ada pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Dalam memutuskan bagaimana perusahaan akan mempergunakan sumber daya informasinya, manajemen puncak harus memberikan perhatian yang cukup besar tentang bagaimana cara komputasi pengguna akhir akan dilaksanakan. Sehingga pada akhirnya akan memaksimalkan manfaatnya dan meminimalkan resikonya. Keuntungan komputasi pengguna akhir. IOC memberikan 2 manfaat utama. Yang pertama, menyamakan kemampuan dan tantangan. Pergeseran beban kerja dalam pengembangan sistem ke area-area pengguna memberikan kebebasan bagi spesialis informasi untuk lebih berkonsentrasi pada organisasi secara luas dan sistem-sistem yang rumit, yang memungkinkan mereka melakukan pekerjaan yang lebih baik di area-area berikut. Lalu yang kedua ada mempersempit jarak komunikasi. Kesulitan yang sesuai menghantui pengembangan sistem jarak hari pertama komputasi adalah komunikasi antara pengguna dan spesialis informasi. Manfaat-manfaat di atas itu akan menghasilkan pengembangan sistem yang lebih baik daripada yang dihasilkan oleh spesialis informasi yang mencoba untuk melakukan sendiri sebagian besar pekerjaan. Lalu di sini pun ada resiko dari komputasi pengguna. Sebaliknya ketika pengguna akhir mengembangkan sistem mereka sendiri, mereka akan menghadapkan perusahaan kepada sejumlah resiko. Itu resikonya pertama ada sasaran sistem yang buruk. Pengguna akhir dapat menerapkan komputer pada aplikasi-aplikasi yang seharusnya dijalankan dengan cara lain, seperti secara manual. Lalu yang kedua, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk. Para pengguna akhir, meskipun mereka memiliki tingkat kompetensi yang cukup tinggi, biasanya tidak akan dapat menyamai profesionalisme dari spesialis informasi dalam hal perencanaan sistem. Lalu yang ketiga ada pengguna sumber daya informasi yang tidak efisien. Ketika tidak terdapat kendali pusat atas akuisisi peranti keras dan peranti lunak yang berlebihan, itu biasanya. Yang keempat itu hilangnya integritas data. Pengguna akhir tidak menjaga data dan peranti lunak mereka. Lalu yang terakhir ada hilangnya kendali. Pengguna mengembangkan sistem untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, tanpa menyelaraskan dengan suatu rencana yang akan memastikan dukungan komputer bagi perusahaan. Lalu di sini ada kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Pengembangan sistem informasi membutuhkan pengetahuan dan keahlian tertentu. Spesialis informasi menerapkan pengetahuan dan keahlian secara kontinu. Pengguna menerapkannya ketika mereka pernah ikut terlibat dalam komputasi pengguna akhir.
Pengetahuan pengembangan sistem. Eh, yang pertama ada pengetahuan komputer atau computer literacy, adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya komputer guna mendapatkan pemrosesan yang dibutuhkan. Lalu ada pengetahuan informasi, ada atau information literacy, literacy, meliputi pemahaman bagaimana menggunakan informasi dalam setiap langkah proses pemecahan masalah, di mana informasi tersebut dapat diperoleh dan bagaimana membagi informasi dengan orang lain. Lalu ada dasar-dasar bisnis atau business fundamentals, adalah topik-topik yang biasanya terdapat dalam mata kuliah inti S1 dan S2, bisnis, akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen, sistem informasi manajemen, dan operasi. Lalu ada teori sistem atau sistem teori, menjelaskan bagaimana cara menggambarkan suatu fenomena dalam bentuk struktur-struktur sistem normatif. Lalu ada proses pengembangan sistem atau sistem development process, itu terdiri atas langkah-langkah yang diambil untuk mengembangkan suatu sistem informasi. Lalu ada pembuatan model sistem atau sistem modeling. Itu terdiri atas berbagai cara untuk mendokumentasikan suatu sistem. Jadi di sini ada keahlian pengembangan sistem. Keahlian pengembangan sistem meliputi keahlian berkomunikasi, kemampuan analitis, kreativitas, dan kepemimpinan. Kenapa keahlian komunikasi? Karena melibatkan kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada satu orang atau lebih dengan menggunakan komunikasi lisan, tulisan, atau gambar. Lalu kenapa ada kemampuan analitis? Itu karena melibatkan studi dan pemahaman akhir atas suatu situasi dengan tujuan untuk merumuskan respons atau solusi. Lalu kenapa ada kreativitas? Itu untuk menciptakan ide atau solusi yang baru yang sepenuhnya atau separuh. Lalu yang terakhir, kenapa sih ada kepemimpinan? Kepemimpinan itu penting karena kemampuannya itu untuk mengarahkan orang lain untuk melakukan tugasnya dengan baik. Lalu ini ada kantor maya. Kantor maya memiliki konsep bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis, selama tempat kerja tersebut terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan oleh suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Konsep ini dimulai dengan telekommuting, lalu disempurnakan untuk menciptakan suatu fasilitas kantor yang disebut hoteling. Jadi apa sih telekommuting sama hoteling itu? Jadi telekommuting itu adalah istilah telekommuting diperkenalkan karena merupakan satu cara yang tepat untuk menggambarkan bagaimana karyawan dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja. Keuntungan telekommuting bagi karyawan adalah fleksibilitas yang diberikan dalam menjadwalkan tugas-tugas pekerjaan, sehingga tugas pribadi juga akan dapat diakomodasi. Lalu hoteling itu karyawan menggunakan fasilitas hoteling dengan cara yang sama seperti jika mereka menggunakan sebuah hotel. Karyawan melakukan reservasi atas fasilitas dengan sumber daya dukungan tertentu berdasarkan atas pekerjaan yang harus dilakukan. Keuntungan hoteling adalah pemanfaatan sumber daya dan ruangan yang lebih efektif dan fokus yang lebih baik pada apa yang dibutuhkan untuk mendukung personel kantor. Lalu apa keuntungan dan kerugian kantor maya? Di sini keuntungannya kantor maya itu ada biaya fasilitas yang lebih rendah, biaya peralatan yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan, lalu ada kontribusi sosial. Lalu kerugiannya cuma ada dua, itu moral karyawan yang rendah. Tidak adanya umpan balik positif yang berasal dari interaksi tatap muka dengan atasan atau sesama rekan kerja. Lalu yang kedua itu kekhawatiran akan resiko keamanan. Keamanan data dan informasi dapat lebih sulit untuk dikendalikan di dalam lingkungan kantor maya. Dampak sosial organisasi maya. Industri yang paling tertarik dengan konsep kantor maya adalah industri yang memberikan nilai tambah berupa informasi, ide, dan kecerdasan. Hampir seluruh aktivitas perusahaan mencakup lebih banyak informasi dibandingkan dengan masa lalu. Karenanya, sekolah memberikan pengetahuan komputer ke dalam program. Teknologi informasi dan sistem informasi terjalin ke dalam struktur proses-proses bisnis. Ya, sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam presentasi saya. Apabila masih dari teman-teman ada yang masih belum paham, teman-teman boleh komen di bawah. Nanti saya balas. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.